Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Bagus Madi dari Mukti dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan server, yaitu ada DHCP server, web server, DNS server, email server. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu DHCP server. Di sini kita sudah menyiapkan 4 PC, 1 switch, dan 4 server. Kita masuk ke server, lalu ke desktop, lalu pencet configuration, lalu masukkan configuration 192.168.0.201. Nah, lalu pencet bawahnya, lalu kita masuk ke service, lalu kita pencet DHCP dan masuk ganti configuration menjadi 2 dan jangan lupa save dan kita pencet tombol on. Nah, di sini kita balik lagi ke desktop, lalu ke configuration lagi. Nah, habis ini kita keluar, masuk kita ke PC, masuk lagi ke desktop, masukkan configuration yang tadi yaitu 192.168.2. Nah, lalu kita sudah mengisi, kita pencet bawahnya, lalu kita pencet DHCP. Nah, untuk menyeting komputer PC-nya, karena kita tidak mau ribet apabila kita menyeting banyak PC gitu. Nah, lalu lakukan yang sama dengan yang tadi di PC kedua. Lalu masuk lagi ke PC 3, lakukan hal yang sama tadi, masukkan configuration yang sama. Nah, kalau sudah keluar, lalu masukkan lagi ke PC keempat, di configuration masukkan yang sama. Nah, lalu keluar, kita masuk ke web server. Nah, kita pencet server 2-nya, lalu kita masuk ke desktop, kita configuration, masukkan configuration-nya 192.168.0.202. Nah, lalu ke http pastikan on semua, lalu ke index HTML edit. Nah, kita masukkan misalkan halo, selamat datang di server Yuda. Nah, lalu kita pencet save di bawah. Kita pencet save, lalu yes. Nah, kita keluar, masuk ke PC 1, lalu ke UC browser, lalu kita nunggu agak lama ini, kita tunggu sampai muncul ya. Nah, sudah muncul, kita isi tadi configuration yang tadi 192.168.0.202. Nah, kita sudah muncul, berarti berhasil untuk web servernya. Kita masuk ke DNS server. Nah, situ kita pencet servernya, kita ke desktop, masukkan configuration-nya 192.168.0.203. Nah, kita masukkan, pencet bawahnya lagi, kita masuk ke service, kita pencet service, lalu ke DNS, kita onin dulu, kita masukkan misalkan bali.com. Lalu kita masukkan IP kita yang tadi 192.168.0.203. Nah, kita masukkan, kita save, kita pencet add. Nah, sudah save, lalu kita keluar ya. Kita masuk ke
ke server 201 yang tadi. Nah, kita pencet DHCP, kita ganti desktop, ganti tuh bawahnya jadi 192.168.0.203. Nah, kita masukkan. Nah, tadi kita save. Nah, sudah tersave. Kita masuk ke configuration-nya, kita ganti lagi bawahnya 192.168.0.203. Kita masukkan. Nah, sudah, kita keluar, kita pencet PC-nya, masuk ke IP, kita refresh IP-nya ke DHCP lagi. Nah, sudah terganti ya IP-nya. Lalu kita keluar, masuk ke browser, kita tunggu lagi, agak lama memang sampai muncul, kita tunggu. Untuk mengetes ya, sudah terhubung apa belum. Nah, coba kita, apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul, kita masukkan jakarta.com. Nah, sudah terhubung, DNS servernya sudah terhubung. Nah, begitu saja dari untuk DNS servernya ya. Lalu kita masuk ke WiFi access point. Di sini kita sudah ada access point yang sudah terhubung dengan suite untuk mengatur DHCP-nya, sudah ada tablet, smartphone, dan laptop. Nah, pencet ke bagian laptop untuk mengganti koneksinya agar bisa terhubung dengan access point. Nah, di sini kita pencet ACT, lalu pencet. Nah, di sini kita off-kan dulu. Nah, lalu kita buang, kita ganti ke PT Laptop NW1WAC. Nah, lalu kita pasang, lalu on akan kembali. Sudah terhubung dengan access point laptopnya, jaringannya. Lalu keluar, pencet tablet yang sudah dapat IP dari DHCP-nya. Masuk ke tablet, kita cek configuration-nya. Nah, di situ sudah ada configuration-nya. Terus kita keluar, kita ke handphone, smartphone, lalu kita cek configuration-nya sudah ada. Lalu ke laptop, kita cek configuration-nya. Nah, kita ke static, lalu DHCP lagi untuk merestart lagi ya, configuration-nya. Nah, lalu kita keluar, lalu kita coba ke browser. Nah, untuk kita coba nanti, ini agak loading, sorry, agak lama ya loadingnya ya, maaf sekali ini. Kita tunggu aja, lalu kita tunggu. Nah, lalu kita ketik bali.com. Nah, lalu kita pencet go. Nah, sudah terhubung dari DHCP server dan server, web servernya sudah terhubung semua. Lalu access point ini belum ada passwordnya. Kita bakal setting untuk ada passwordnya. Lalu kita ke config, lalu pencet port 1, lalu kita ganti WP2XK. Kita masukkan passwordnya 123456788 aja. Nah, langsung ke disconnect semua. Kita ke tablet, kita ke configuration, lalu ke config, kita ke wireless, kita ganti ke WP2SK, lalu kita masukkan passwordnya 1234678, lalu keluar,
kita ke smartphone lagi, kita ke IP configuration, lalu ke config, kita ganti ke kita WRS lagi, kita ganti ke WPA2 SK lagi, kita masukkan password lagi, lalu kita ke laptop, kita masukkan configuration, kita ke config, ke WRS lagi, kita ganti ke WPA2 SK, lalu kita masukkan 1 2 3 4 7 dan 8. Nah, otomatis sudah kesambung lagi. Nah, oke, begitu penjabaran dari DNS server, web server, DNS server, dan email server dan access point. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.